Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Isnana Restu dari Prodi Manajemen SIE Tamasiswa Banjarnegara. Ya, di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Earning Management, Business Strategy and Bankruptcy Risk Evidence from Indonesia, guna untuk memenuhi salah satu mata kuliah seminar manajemen yang diampu oleh Ibu Ratna Suryani, SPSI, MSI, MM. Ya, selanjutnya di sini saya akan mereview jurnal. Nah, jurnal ini saya dapat dari Helion. Nah, untuk judul artikel ini yaitu Manajemen Laba, Strategi Bisnis dan Resiko Kebangkrutan Bukti dari Indonesia. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Ekonomi dan Bisnis, diterbitkan pada tahun 2020, volume 6, nomor 2, halaman 1-9. Nah, dalam jurnal ini terdapat rumusan masalah, yaitu penelitian ini untuk menilai manajemen laba, strategi bisnis, dan resiko kebangkrutan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontekstualisasi manajemen laba, strategi bisnis, dan resiko kebangkrutan di Indonesia yang belum pernah dilakukan dalam literatur sebelumnya. Yuk, next, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh laba aktual dan strategi bisnis terhadap risiko kebangkrutan. Selanjutnya yaitu hipotesis. H1 yaitu manajemen laba berpengaruh positif terhadap risiko kebangkrutan. H2-nya strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap risiko kebangkrutan. Selanjutnya yaitu di dalam jurnal ini terdapat variabel dependen, yaitu Z-score yang diukur menggunakan Altman Z-score yang menunjukkan bahwa risiko kebangkrutan kuat karena mengingat menggunakan dua model regresi, yaitu regresi MLS dan hasil regresi M estimator yang hasilnya tetap positif dan signifikan. Nah, di dalam jurnal ini terdapat sampel. Nah, sampel yang digunakan yaitu 1068 perusahaan yang terdaftar di BEI untuk periode 2014 sampai 2016. Next ya, di dalam jurnal ini terdapat model. Nah, model yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan model Jones modifikasi. Kenapa memilih Jones modifikasi? Karena versi dari model Jones telah dikembangkan oleh Jones pada tahun 1991 memberikan hasil yang aktual yang lebih akurat. Nah, hasil dari jurnal ini yaitu perusahaan pengarsipan kebangkrutan cenderung lebih konservatif tentang kondisi keuangan mereka karena mereka menjadi perhatian publik dan pemerintah. Dengan demikian, menghindari keterlibatan dalam manajemen laba yang berlebihan. Hasil yang kedua yaitu bahwa pengaruh manajemen laba, risiko kebangkrutan sangat penting bagi pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan kreditor untuk menilai risiko kebangkrutan kemampuan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi. Yang pertama yaitu peningkatan manajemen laba dan strategis bisnis dalam suatu perusahaan itu sangat penting supaya tidak terjadi risiko kebangkrutan. Yang kedua yaitu peningkatan generik kepemimpinan biaya yang lebih baik lagi supaya risiko kebangkrutan lebih rendah. Yang ketiga yaitu peningkatan para pemangku eksternal untuk memberikan bukti empiris terhadap pengguna strategi bisnis sebagai mitigasi risiko kebangkrutan. Yang terakhir yaitu kritik. Kritik dari jurnal ini yaitu kurang lengkap sehingga membingungkan para pembaca. Tidak dijelaskan bagaimana cara mengatasi kebangkrutan dan bagaimana cara membangun strategi bisnis yang baik. Ya, untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, nah bahwa di Banjarnegara itu ada perguruan tinggi ekonomi yaitu STIE Tamasiswa Banjarnegara. Nah, di STIE Tamasiswa Banjarnegara terdapat dua prodi yaitu manajemen dan akuntansi, sudah berakreditasi B semua oleh BAN PT. Nah, untuk teman-teman semua yang belum melanjutkan kuliah atau ingin melanjutkan kuliah lagi tapi di Banjarnegara saja, ayo bergabung bersama kami di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Saya tunggu kehadiran teman-teman semua. Oke, terima kasih.